Halo YouTube, selamat pagi. Oke, selamat pagi YouTube. Selamat datang di channel Noel Wijaya. Aduh. Oke. Halo YouTube. Selamat datang di channel Noel Wijaya. Selamat datang di channel gua. Channel ini berisi tentang keserian gua di atas motor dan di atas mobil. Pokoknya semua kendaraan yang akan gua coba ke depannya. Berhubung kali ini lagi pandemi COVID-19, maka saya putuskan untuk saat ini saya menggunakan kendaraan tertutup seperti mobil supaya lebih aman. Dan nanti kedepannya video-video yang akan saya buat mungkin akan menggunakan dua kendaraan, yaitu mobil ini, Mobilio tahun 2019, dan gue pakai satu kendaraan motor Shogun 125 SS, ya modelnya kayak SP gitu tapi tanpa kopling sih. Dia nggak pakai kopling tangan gitu. Nah, kira-kira video ini naik kendaraan dan ngobrol-ngobrol nggak jelas di dalamnya, ya kurang lebih seperti itu. Tapi nanti paling kita akan membahas tentang review-review kendaraan baru. Tapi kayaknya lebih tepatnya di motor. Mungkin gue bisa sih untuk mereviewnya, dan kebetulan dengan menggunakan motor juga lebih gampang aja sih. Jadi teman-teman merasa nggak sih kalau misalnya berkendara menggunakan sepeda motor itu menyenangkan sekali gitu loh. Jadi kalau menurut saya berkendara di atas sepeda motor itu membuat kita menjadi lebih bebas gitu loh. Kalau teman-teman punya mobil dan punya motor, atau punya mobil aja deh, dan hobinya mengendarai sepeda motor, itu bakalan merasa di dalam mobil itu tidak bebas gitu loh. Padahal ya sama-sama di jalan juga, tapi kayak berasa tidak bebas aja. Kalau saya pribadi menggunakan sepeda motor itu, wah kayaknya asik banget, memang asik. Mau motor apa aja, dari motor bebek, dari motor matic, sampai moge sekalipun. Walaupun moge gue belum pernah coba di jalan, kebetulan waktu itu sempet minjem. Gue belum sempet punya. Jadi gue rasa untuk kendaraan seperti moge gue belum pernah coba untuk di jalan ya. Tapi kalau untuk ngetes di parkiran, muter-muter parkiran, muter-muter lapangan, muter-muter gor, itu udah biasa. Nah, itu yang akan gue bahas teman-teman. Jadi review-review tentang motor, tentang mobil, apapun itu review seadanya, dan sisanya ya curcol aja sih. Ya, saya berharap konten-konten seperti ini bisa diterima oleh teman-teman. Tapi kalau semisalnya ada yang kurang, pasti kan saya akan berusaha untuk memperbaiki video itu. Masih hijau nggak? Masih merah ya? Nah, teman-teman, untuk pembahasan hari ini sih gue cuma intro doang sih. Mau coba posisi kamera yang baru. Jadi kalau dulu kan kameranya di sini tuh,
di sini. Nah sekarang di atas kepala gua. Jadi mungkin terlihatnya jadi lebih enak ya, jadi karena posisi kamera itu langsung lihat ke jalanan, langsung lihat ke depan. Jadi teman-teman juga nggak merasa bosan gitu loh. Nah untuk posisi lokasi saya, waduh, lokasi saya ini di Jogja, tepatnya di Ring Road. Gue pilih pagi, gue milih berkendara pagi karena pagi itu jarang banget macet bro, jarang banget macet dan udaranya sungguh luar biasa segar. Makanya saya lebih pilih jalan di pagi hari, berkendara di pagi hari. Nah teman-teman, gimana pendapat kalian dengan kondisi terbaru, yaitu munculnya ZX25R? Wow, itu keren banget sih kalau menurut saya. Karena motor itu bukan motor pertama sih kalau menurut saya, bukan motor pertama yang mengusung 4 silinder. Tapi untuk di zaman sekarang motor 4 silinder 250 cc itu buset, bakal jadi incaran banyak orang tuh. Karena motor itu yang dicari bukan hanya bukan kencangnya sih, karena 250 cc itu gimana ya, yang dicari kemungkinan besar hanya suaranya sih, sama paling ya hobi ngoleksi aja. Karena kebetulan, pasti bukan kebetulan ya, pasti orang yang udah punya moge, orang yang sudah punya motor gede, udah punya, misalnya punya R1, punya MT-09 dan lain sebagainya, mungkin punya Harley, pengen punya ZX250R, ZX250 itu untuk koleksi. Ya nggak tahu ya, atau cuma untuk lucu-lucuan aja di jalan gitu loh. Gue punya motor ber-cc kecil nih, asik. Punya motor ber-cc kecil, tapi suaranya dong moge. Kalau zaman dulu tuh masih ingat nggak sih apa motor-motor yang dipasangin speaker moge? Lucu aja sih. Tapi sekarang itu bukan hanya speaker, langsung silinder dong, langsung 4 silinder. Siapa yang nggak tertarik motor seperti itu? Tapi harganya sih kalau menurut saya di sekitar 90-an juta ya, untuk yang standar ya, untuk yang biasa itu masih tergolong wajar sih, karena yang mereka jual itu passion. Dan saya pikir orang yang pakai motor itu bukan untuk mobilitas ke pasar dan segala macam, paling cuma buat gaya-gayaan doang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kantong pas-pasan, mending jangan deh beli, mending beli NMAX atau PCX aja deh, nggak usah beli yang aneh-aneh kayak begitu, kayak ZX25 itu jangan deh. Karena selain motor yang cc-nya cukup lumayan ya, maksudnya nggak kecil-kecil amat, nggak gede-gede amat, motor itu tergolong boros. Ya teman-teman kalau berpikir ibaratnya misalnya motor 2,5 ini ya, motor 2,5 2 silinder itu udah cukup boros karena membutuhkan dua, jadi istilahnya nyedotnya 2 kali lipat gitu, nyedot bensinnya. Nah gimana yang 250 cc dan 4 silinder, waduh itu pasti boros banget. Dan teman-teman yang kantong pas-pasan bakalan menjerit dan bakalan menjual kembali motornya itu. Jadi teman-teman yang doyan
motor 2,5 cc 4 silinder yang lagi menunggu-nunggu, silakan membeli karena sudah pasti sudah memiliki motor lain pasti. Karena motor itu tidak akan mungkin dipakai tiap hari. Sayang banget men. Kalau saya punya motor itu sayang banget pakai tiap hari. Paling hari Minggu, paling hari Sabtu, seperti saat ini. Dan itu dipakai kalau tidak pagi ya sore, udah selesai. Dia dengan kondisi jalanan yang sepi kayak begini, wah asik men, sumpah. Gue yakin itu bakalan jadi sombong gitu loh. Sombong dengan kondisi gue punya motor cc tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi sore moge. Dan ini bukan speaker moge. Gila, keren, bukan main. Dan lo mesti punya itu. Gue udah incar si motor itu, tapi ya nggak tahu ya nanti ya. Kalau ada rezeki ya keambil, kalau nggak ya udah pakai yang ada aja. Tapi lihat ya nanti ke depannya gimana. Gue enaknya lewat mana ya? Pengen lewat jalur yang sedikit berkelok. Nah, jadi untuk motor ZX ini bakalan buat konsumen atau yang menunggu motor ini keluar itu sudah tidak sabar, apalagi dengar-dengar ini diundur ya. Diundur dia punya launchingnya, dan itu membuat para buyer ini sedikit kecewa karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Sedikit lebih lama gimana itu juga ya, intinya mereka membutuhkan waktu yang ditambah supaya kendaraan yang mereka cari itu, apalagi yang motor yang sudah cukup viral, ZX25R yang sudah menggemparkan ranah permotoran 2,5. Buset, itu bakalan ngancurin pasar motor 2,5 sih. Dan mungkin bakalan jadi PR besar buat Yamaha dan Honda. Suzuki mengeluarkan GSX 250 tapi 1 silinder. Mungkin teman-teman yang duitnya pas-pasan mending beli itu aja ya, nggak usah beli ZX 25R, bakalan habis uang kalian untuk bensin daripada buat makan. Oke? Ini bakalan jadi PR buat Honda dan Suzuki, Honda dan Yamaha. Kenapa? Ini bakalan ngerusak pasar banget sih. Maksudnya di pasar 2,5, wah orang lebih milih ZX 25R lah daripada 25 atau CBR. Tapi sih tergantung selera sih. Kalau menurut saya kebanyakan akan memilih ZX karena yang mereka cari itu rata-rata 4 silinder. Banyak itu di kolom komentar itu orang nanya, apalagi di forum knalpot itu, jual beli knalpot kan. Ini ibaratnya dia pakai motor R25 misalnya, bang saya lagi nyari knalpot untuk R25 tapi pengen suaranya seperti R1. Ya nggak bisa bangsat, jadi harus ganti itu ya, BPKB sama motornya diganti ke R1 baru bisa. Jadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin salah satu inspirasi dari Kawasaki Indonesia juga sih, supaya mengeluarkan 250 4 silinder. Tapi asik sumpah itu kalau udah di jalanan dan udah pada ganti knalpot. Dan gue juga udah lihat di beberapa motovlogger seperti Jody Motovlog, terus siapa lagi ya, pokoknya ada beberapa motovlogger yang mungkin bekerja sama
pihak Kawasaki ya. Mereka mewawancarai pihak Kawasaki dan diberikan testimoni suaranya, dan mungkin gua akan mulai menabung untuk itu. Gua akan coba menabung. Gua akan menguras isi dompet gua untuk kesenangan sesaat di dunia ini. Asli itu akan jadi idaman banget bagi semua lelaki di Indonesia gitu loh. Bakalan jadi idaman banget. Lo nggak bisa dapat R1 nggak apa-apa deh, nggak bisa dapat apa R6 nggak apa-apa deh. Yang penting ZX25R di tangan gitu loh. Maksudnya dengan budget yang ada dapat 250, dan gue pikir juga ngapain sih punya cc gede-gede, di jalan juga nggak bisa ngebut. Punya apa motor gede pengen ngetrek kan nggak bisa, di jalan bakalan dihujat banyak orang gitu loh. Mending punya motor biasa aja. Kalau mau ngebut ya di sirkuit, main di Sentul atau gimana gitu kan. Tapi asik sih punya kendaraan seperti itu, punya ZX. Wah, itu bakalan seru banget, men. Gue bakalan punya tuh. Gue harus nabung untuk itu. Mungkin gitu aja video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, terus share ke teman-teman yang lain agar video kali ini bisa bermanfaat dan menarik buat teman-teman semua. Oke? Sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.